Seri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Spiritual Inspirasi, yang selalu dalam naungan Sang Maha Cahaya. Pernahkah engkau bertanya, jika manusia diberkahi 5 indera, apakah itu batasnya? Apakah setelah mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit, semua pintu persepsi tertutup rapat? Atau, mungkinkah masih ada gerbang-gerbang lain yang tak terlihat, yang hanya terbuka bagi hati yang hening? Misteri indera di luar fisik, yang merupakan warisan kuno dan sains modern. Sejak zaman kuno, para pencari kebenaran di berbagai peradaban membisikkan rahasia tentang indera di luar panca indera. Para sufi bercerita tentang mata batin atau basirah yang bisa melihat cahaya tanpa mata. Sedangkan para yogi India berbicara tentang Ajna Cakra, yaitu mata ketiga yang membuka kesadaran lebih luas. Bahkan dalam mitologi Yunani, ada kisah tentang orakel yang mampu mendengar suara masa depan. Tak hanya itu, dalam tradisi Tiongkok kuno, konsep Senming atau pencerahan spiritual menggambarkan kemampuan melihat melampaui bentuk fisik. Semua itu, kata mereka, adalah bagian dari warisan ruh manusia. Potensi laten yang hanya perlu dibangkitkan melalui latihan, kesabaran, dan keheningan. Indera keenam merupakan intuisi atau bisikan jiwa. Indera keenam, begitulah banyak orang menyebutnya. Intuisi, firasat, yaitu pengetahuan yang datang begitu saja, tanpa alasan logis. Mungkin engkau pernah mengalaminya, tiba-tiba menoleh karena merasa ada yang menatapmu. Dan ternyata benar. Sebelum telepon berdering, entah kenapa engkau sudah tahu siapa yang akan menghubungi. Mimpi yang kemudian menjadi kenyataan. Ilmu psikologi menyebutnya pattern recognition bawah sadar, yakni otak yang diam-diam menghimpun tanda-tanda lalu menyimpulkannya lebih cepat dari pikiran logis. Namun, bagi para penempuh jalan batin, intuisi adalah bisikan jiwa atau ilham. Ia datang dari ruang hening, melintas tanpa mengetuk, meninggalkan rasa tahu yang tak memerlukan bukti. Ada fakta menarik tentang penelitian Dr. Din Radin dari Institute of Nutic Science menunjukkan bahwa manusia secara statistik lebih sering merasakan tatapan orang lain meski tidak melihatnya. Dalam Islam, intuisi dekat dengan konsep firasat mukmin, hadis riwayat Tirmidzi, di mana hati yang bersih dapat melihat kebenaran tanpa bukti fisik. Indera ketujuh, untuk merasakan energi kehidupan. Di balik intuisi, ada sesuatu yang lebih halus lagi, yakni indera ketujuh. Dimaknai sebagai kesadaran akan energi kehidupan seperti prana, chi, barakah, atau ruh. Ini bukan sekadar merasakan suasana hati orang lain, tapi menyentuh denyut kehidupan yang mengalir di setiap makhluk. Mereka yang peka bisa merasakan getaran ruangan saat memasuki tempat tertentu. Mengetahui niat seseorang hanya dari kehadirannya. Mendeteksi perubahan alam sebelum terjadi. Misalnya, seperti hewan yang gelisah sebelum gempa. Bagaimana melatihnya? 1. Pernapasan sadar atau pranayama, zikir nafas, menghubungkan diri dengan aliran energi halus. 2. Meditasi atau muraqabah dengan cara melepas cengkeraman pikiran agar lebih peka terhadap getaran halus. 3. Puasa atau riyadah ruhaniyah, yaitu membersihkan tubuh dan jiwa dari sampah energetik. Indera ke-8 hingga ke-10, bertugas menyentuh memori semesta. Jika engkau melangkah lebih jauh, gerbang-gerbang lain mulai terbuka.
Indra kedelapan, memiliki kemampuan menyentuh memori kolektif atau Akasha Records dalam tradisi Hindu, atau alam al-mitsal dalam Sufisme. Seolah engkau mengingat sesuatu yang tak pernah kau alami. Indra kesembilan yakni telepati spiritual. Bukan sekadar membaca pikiran, tetapi menyelaraskan frekuensi jiwa dengan makhluk lain. Indra ke-10, sering disebut kesadaran kosmis, di mana manusia merasakan dirinya sebagai bagian dari keseluruhan alam semesta. Inilah wilayah di mana jiwa mulai terhubung dengan kesadaran semesta, yaitu dimensi yang dalam Sufisme disebut perjalanan dari syariat menuju hakikat, lalu marifat. Dalam filsafat Vedanta, ia adalah langkah dari kesadaran individu atau jiva menuju kesadaran universal atau Brahman. Sains versus spiritual. Dalam hal ini seperti dua sisi mata uang yang sama. Ilmu modern pun, meski dengan bahasa berbeda, mulai mengakui keterhubungan ini. Fisika kuantum menunjukkan bahwa segala sesuatu terhubung melalui medan energi atau disebut quantum entanglement. Neuroscience menemukan bahwa otak manusia memiliki mirror neurons yang memungkinkan kita merasakan emosi orang lain. Psikologi transpersonal mengakui adanya kesadaran non-lokal yang melampaui ruang dan waktu. Namun, para skeptis berargumen bahwa intuisi hanyalah kerja cepat otak, sedangkan energi hanyalah gelombang elektromagnetik yang terukur. Tapi para mistikus tersenyum, sebab bagi mereka, apa yang sains ukur hanyalah permukaan dari samudera tak bertepi. Ada pertanyaan terbesar, yaitu, apakah manusia memiliki indera tak terbatas? Jawabannya, tidak akan datang dari kata-kata, tapi dari pengalaman yang engkau jalani. Di pertemuan berikutnya, pada seri kedua video Lentera Spiritual Inspirasi, kita akan kupas lebih dalam bagaimana kita akan mulai berjalan di atas jalan halus itu. Kita akan belajar teknik membuka indera ketujuh, merasakan aliran energi di sekelilingmu, serta latihan meningkatkan intuisi yaitu dengan membedakan antara ilusi pikiran dan bisikan jiwa. Dan akan diceritakan pula tentang kisah nyata para penempuh jalan ruhani yang berhasil mengaktifkan indera-indera tersembunyi ini. Sebab, kadang yang kita sebut keajaiban, bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang diam-diam bangkit dari dalam. Terima kasih telah berjalan bersama Lentera Spiritual Inspirasi. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak jiwa yang kembali menyalakan cahayanya serta menjadi kebaikan jariahmu. Tulis komentar untuk berbagi pengalaman atau sekedar memberi salam tanda terhubung. Sampai berjumpa kembali di seri kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cahaya.